I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Erlinda. Kenapa Mbak Erlinda tidak masuk? Karena sakit tuh. Oh, sakit. Dari kemarin apa baru hari ini? Baru kemarin. Udah dari kemarin ya? Iya. Ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dilihat kanan kirinya dulu. Pastikan di sekeliling kalian tidak ada sampah. Jika ada, silakan duduk dan dibuang keluar. Ibu beri waktu 1 menit. Sudah bersih, Bu? Sudah bersih semua? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu silakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menciptakan puisi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Membagi majas metafora sebagai sama repetisi. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar membandingkan majas metafora, simile dan repetisi. Sebelumnya kita akan mengulas kembali sebentar ya. Ada yang masih ingat apa itu majas metafora, majas simile dan majas repetisi? Boleh angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan majas metafora, Bu. Oke, silakan. Majas metafora itu majas yang merupakan memakai analogi dan perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda, Bu. Iya, metafora merupakan perumpamaan ya. Merupakan dua hal yang berbeda. Selanjutnya, Simile, ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Rian. Oke, jadi majas simile itu biasanya menggunakan apa tanda dengan kata hubung. Contoh katanya seperti, kemudian sama, sebagai, kemudian bagaikan, juga, laksana, dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Contohnya sini seperti ya, seperti kemudian bagaikan dan lain sebagainya. Yang terakhir repetisi, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Tapi. Repetisi itu kalau saya pengulangan bunyi atau kata pada suatu kalimat tertentu. Oke, pengulangan bunyi atau kata pada kalimat tertentu. Contohnya ada yang masih ingat? Contohnya rindu lupa, rindu rasa. Ya, contohnya misalnya jika dalam puisi berakhir dengan kata maka pengulangan bisa dengan pengulangan katanya kumpul semua. Atau misalnya dengan pengulangan kata, misalnya dengan kata sepoi-sepoi, sama-sama, buru-buru, dan lain sebagainya. Begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menciptakan puisi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian memiliki kata-kata yang menarik? Yang menurut kalian kata itu menarik sekali untuk kalian? Ada nggak? Misalnya kata cantik, atau kata indah, atau kata bunga, istimewa ya. Biasanya kata-kata yang manis ya. Iya, kata yang manis. Dan itu paling mudah. Kemudian kata-kata itu sebenarnya bisa loh kalian jadikan sebagai puisi. Bisa kalian gunakan menjadi sebuah puisi. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, silakan dibaca. Menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Jadi dalam menciptakan puisi kita dapat melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Yang kedua, menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. Yang pertama, kita harus menemukan satu hal yang mengesankan. Menurut kalian
misalnya hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan, hal yang membanggakan, membahagiakan, dan lain sebagainya. Seperti contoh pada buku yang kalian pegang, misalnya kalian pergi ke sebuah desa dan kalian sangat terkesan dengan desa tersebut. Atau contoh lainnya ketika kalian sedang melakukan karya wisata ke Bali, kemudian kalian jatuh cinta dengan Bali karena keindahannya, itu bisa kalian jadikan sebagai dasar membuat puisi. Yang kedua, ingat-ingat kembali hal-hal yang membuat kalian terkesan. Kalian terkesan dengan kolam-kolam di halaman rumah penduduk, hamparan sawah, bebek-bebek yang dikirim di tengah sawah, atau bisa dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya ketika kalian melakukan karya wisata ke Bali, kalian akan ingat satu hal yang paling indah di sana, misalnya ketika kalian berjalan-jalan dengan teman kalian berfoto dengan teman kalian, atau kalian bahkan melakukan interaksi dengan bule di Bali, pantai, hutan, dan sebagainya. Itu bisa kalian jadikan sebagai inspirasi. Yang ketiga, ingat-ingat kembali perasaan kalian saat itu. Saat itu perasaan kalian itu bagaimana? Apakah sedih, apakah senang, apakah gembira, bangga, galau, dan lain sebagainya. Misalnya ketika kalian sedang patah hati, kalian galau, kemudian aku ingin membuat beberapa bait kata untuk aku jadikan sebagai puisi. Itu bisa kalian jadikan sebagai dasar dalam membuat puisi. Yang keempat, gunakanlah majas untuk membuahkan kesan karya tersebut. Sudah dibahas pada bab sebelumnya ya. Tadi majas ada apa saja? Metafora, simile, repetisi. Sebenarnya majas itu banyak ya, ada personifikasi, ada hiperbola, dan lain sebagainya. Namun karena kalian masih di jenjang SMP, jadi kita menggunakan tiga majas yang mudah saja, metafora, simile, dan repetisi. Namun jika kalian ingin menggunakan majas yang lain, dipersilakan, diperbolehkan, sekreatif kalian saja. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan panca indera atau inspiratif. Kata-kata inspiratif yang berkaitan dengan panca indera, misalnya dengan indera penglihatan, indera mengecap, indera penciuman, perasa, peraba, dan lain sebagainya. Seperti contoh. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok menyambut pagi di tengah indera. Ayam berkokok menyambut pagi, berkokok. Berapa? Kemudian fajar menyingsing dan burung-burung berkicau menggunakan indera. Kemudian pagi yang cerah, bunga mekar dan harum semerbak memenuhi taman, harum semerbak, penciuman, dan lain sebagainya ya, bisa dikreasikan sendiri. Kemudian dengan langkah yang kedua, yaitu menciptakan puisi dengan inspirasi 3 kata. Bisa secara eksplisit atau mendadak apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Misalnya kalian memikirkan 3 kata secara singkat, meja, kursi, dan teman. Itu bisa kalian jadikan sebagai dasar membuat puisi atau lain sebagainya. Misalnya hutan, sawah, gunung, atau pantai, laut, bintang, dan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi kalau itu tidak ada ide lain, atau tidak ada pengalaman yang memorable atau yang berkesan untuk kalian, atau kalian mempunyai ide tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk menuliskannya. Contohnya hujan, ranting, dan awan. Kemudian 3 kata ini bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah puisi. Masih tampak bekas hujan semalam, daun-daun jatuh, ranting-ranting patah, rumput dan tanah basah. Awan di langit masih kelabu, matahari masih sembunyi, hatiku pun masih berawan. Nih, 3 kata ini ada kata ranting-ranting, ada kata awan, dan hujan ya. Contoh yang lain seperti yang sudah kalian baca seperti ini, ada kata kelinci, lumpuh, dan manja. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau dari kalian ada yang kurang paham?
terkait bagaimana caranya menciptakan puisi. Ada? Sementara cukup. Baik, sementara cukup ya. Jadi ya dengan 2 langkah tadi ya. Baik, setelah kita mempelajari bagaimana caranya menciptakan puisi, selanjutnya diberikan tugas kepada kalian untuk menciptakan puisi kalian sendiri dengan tema bebas. Silakan dikreasikan. Kalian boleh memilih salah satu dari langkah yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian silakan puisinya kalian kreasikan sendiri. Misalnya kalian ingin membuat puisi dalam bentuk audio, dalam bentuk video misalnya dengan kata-kata, atau dengan infografis atau poster dan lain sebagainya, dipersilakan. Atau mau ditulis tangan biasa saja juga diperbolehkan. Yang penting nanti kalian mengumpulkan, begitu ya. Katanya ingin ditanyakan. Ya silakan. Saya mau tanya Bu. Nah nanti kan disuruh membuat puisi. Nah kita tuh disuruh membuat puisi secara bebas atau dalam puisi itu harus dikasih majas, mengandung majas. Baik. Ibu jawab ya. Dalam membuat puisi itu kan merupakan ekspresi dari apa yang kita rasakan. Jadi silakan dituliskan dalam bentuk kiasan atau pemilihan diksi yang lain karena diksi itu kan bisa dengan menggunakan 3 majas yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, atau kalian ingin menambahkan majas sendiri juga boleh, misalnya menggunakan majas personifikasi atau hiperbola, diperbolehkan. Jadi dalam membuat puisi ini ibu bebaskan kepada kalian mau seperti apa kalian membuatnya. Bebas kalian ingin menggunakan tema seperti apa, majas apa yang digunakan. Yang penting puisi itu mengandung makna, mengandung apa yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar atau pembaca kalian. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham Riani? Paham Bu? Ya. Ada lagi? Sudah paham Bu. Sudah paham. Jika sudah paham, selanjutnya bisa langsung dikerjakan ya. Ya Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Cara menciptakan puisi dengan metode 5 langkah sama inspirasi 3 kata Bu. Baik, kita sudah belajar menciptakan puisi dengan metode 5 langkah dan 3 kata inspirasi. Bagaimana? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam menciptakan puisi? Ada Bu. Ada apa? Silakan kalian sampaikan. Gak punya idenya. Nggak punya idenya, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya di rumah. Masih dimaklumi kalau kalian kan masih SMP, masih di kelas 8. Mungkin kalian baru mengenal bagaimana cara berdiskusi yang baik, mungkin baru di kelas ini ya, nggak apa-apa. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang mendeklamasikan puisi atau menyajikan puisi di pertemuan berikutnya. Silakan nanti puisinya dipersiapkan sebaik mungkin. Silakan berlatih di rumah. Minggu depan kita akan mempraktikkan cara membaca puisi dan ibu akan mengambil nilai dari pendeklamasian puisi kalian. Begitu ya? Oke, siap? Siap. Siap. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Jika sudah cukup, ibu tutup ya. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Dari ibu cukupkan.